Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, selamat Hari Buruh Nasional tanggal 1 Mei 2021 guys ya. Meskipun hari buruh kita tetap kerja ya guys ya, harus semangat. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana prosedur cara pemanasan genset ya guys ya, warming up genset ya. Ya, kita akan kasih sedikit ilmu nih, berbagi ilmu bukannya kasih sedikit berbagi ilmu bagaimana cara pemanasan warming up genset secara baik dan benar. Oke, tadi kita udah cek keseluruhan genset ya guys ya. Itu panelnya kita off tuh ya, panelnya kita ada 3 genset ya, 1 2 3, kita ada 3 genset. Nah, tadi udah kita cek satu persatu. Sebelum panasin kita harus memastikan ya guys ya, kita pastikan kondisi genset. Kita kasih sampel satu ya, genset nomor 2 ya. Jadi kita ada 3 genset guys, 1 2 3 ya, ada 3 genset, masing-masing kapasitasnya 700 kVA ya, atau 500 kW ya, 700 kVA. Kita kasih sampel. Sebelum kita panasin, kita nyalakan, kita cek dulu akinya guys, air akinya. Ini tadi udah kita cek semua ya, air akinya kita tengok, kita senterin, masih full guys ya, masih full. Terus olinya juga masih jernih dan full. Aduh, ini lagi, ini olinya ya, olinya masih full dan masih jernih guys ya, kelihatannya guys, karena baru 3 bulan kalau nggak salah nih kita ganti oli kemarin. Nah, udah kita ganti oli. Terus air radiator guys, air radiator di atas udah kita cek tadi, masih full ya guys ya. Kalau untuk air radiator kita cukup menambahkan dengan air mineral aja guys, air mineral ya, yang pH-nya bagus ya. Kalau air keran takutnya karatan guys di radiatornya ya guys. Ini air radiator, ini genset kita mereknya MAN guys, MAN genset 700 kVA guys ya, MAN. Kalau untuk alternator kita pakai Mekalte kalau nggak salah, Mekalte. Oh iya bener, Mekalte guys, Mekalte ya. Itu genset 700 kVA auto sinkron ya guys ya. Kita akan coba pakai auto sinkron nanti. Kita udah cross check, pastikan aki airnya penuh karena dia ngecas terus ya, standby. Air penuh, air radiator juga penuh, terus oli gensetnya juga bening. Terus pastikan lagi guys, lupa ini untuk konekan. Kalau untuk manasin, nah ya ini konekan ini pastikan kita bawa tang, kita kencangkan ya guys ya, karena ini terbuat dari timah guys. Ini timah, jadi ini apa, lembek ya guys ya, jadi harus pakai perasaan kalau ngencengin. Ini lama-lama kan kalau dia starting, kalau sering mati lampu dia starting. Nah ini nggak boleh kendor, kalau kendor nanti pasti ada percikan api ya di sini nih, di kepalanya nih. Pokoknya yang bagian kendor akan ada percikan api, jadi kita harus pastikan kondisinya kencang ya guys ya, kencang. Di sana juga sama tuh, yang di sana positif negatif ya guys ya, dari bodi ke kepala aki ini harus kencang. Jumperan juga sama nih. Ini kalau kendor resikonya apa guys? Resikonya kalau pas starting, kalau posisi genset starting ngangkat kan, dia ampernya tinggi, dia akan keluar percikan api guys. Nah bahayanya di situ, kalau keluar percikan api ya nanti ini pasti kayak dilas gitu, kepalanya ini pasti ada kayak dilas, jadi terluka lah. Lebih bahayanya lagi nanti bisa ada kebakaran ya, amit-amit ya guys ya. Jangan sampailah kita manasin genset atau mati lampu masa kebakaran. Malu-maluin engineering guys, berarti nggak ada kontrolnya kalau begitu guys. Harus ada kontrol ya, harus ada maintenance-nya ya kalau jadi engineering guys ya. Oke, itu saja secara fisik untuk perwakilan ya, udah kita pastikan ya. 1 1 2 3 normal semua guys. Nah kita ke panel ya guys ya, panelnya kita pakai merek simetri guys, panel simetri. Kita bikin auto sinkron, jadi genset 1, genset 2, genset 3 udah di handle sama panel dipsi atau panel woodboard auto sinkron ya. Jadi udah auto sinkron guys. Kita nanti akan manasinya kita bikin seolah-olah kalau PLN itu mati guys. Kita bikin seolah-olah PLN itu mati, jadi kita tinggal naikin MCB yang
sensing ya, sensing. Kita lihat sensingnya, itu kontrol sensingnya di situ. Nanti kita naikkan itu, kalau kita naikkan itu kita bikin seolah-olah kalau genset tidak ada power dari PLN gitu. Jadi kan ini udah interlock ya guys ya, karena udah canggih ini panel kita ini. Jadi meskipun genset nyala itu nggak bakalan tubrukan dengan tegangan PLN guys. Tegangan PLN kan ini standby nyala, masih nyala, jadi gedung kan beroperasional. Tegangan PLN kan nyala, kita bikin seolah-olah tegangan ke genset itu tidak ada, jadi nanti genset akan nyala otomatis gitu, dan itu nggak akan mengakibatkan tegangan genset dan tegangan PLN tubrukan gas, karena udah dibikin interlock ya, udah otomatis interlocking gitu ya. Oke, kita auto dulu guys, kita auto dulu. Untuk panelnya ini kan kita off tadi karena itu. Sebenarnya kita bikin manual bisa nyalain satu-satu, cuman kalau saya lebih yakin dibikin auto aja guys. Jadi auto seolah-olah PLN itu mati guys. Ini auto ya guys ya. Oke, ini udah mati, nyalanya udah auto nih, tanda begini namanya auto. Auto nyala sendiri guys. Auto ya guys ya. Auto guys. Udah auto, genset 3 auto. Kita nyalain. Jadi kalau manasin genset ini kita tinggal naikin sensingnya, nanti otomatis nyala ya guys ya. Oke, langsung kita nyalakan ya guys ya. Kita barengin app, nanti tiga-tiganya akan nyala otomatis. Ya oke guys, sudah otomatis mati sendiri guys ya. Jadi gini guys, aku jelasin lagi, tadi tak skip karena apa, karena lama ya guys ya. Soalnya kalau saya manasin genset itu paling nggak minimal 10 menit sampai 15 menit ya. 10 menit itu fungsinya buat apa? Jadi 10 menit itu biar itu guys, biar alternatornya itu jalannya stabil guys. Ini alternatornya biar jalan stabil. Terus olinya juga biar sirkulasinya biar rata gitu guys, oli gensetnya maksudnya. Terus ya itu guys, intinya 10 menit cukuplah buat ngetes kalau genset itu ready ya. Nanti alarm atau enggak, trouble apa enggak, itu kan ketahuan dalam waktu 10 sampai 15 menit kalau saya ya, kalau manasin genset gitu. Jadi tadi video saya skip, jadi biar nggak terlalu panjang durasinya, soalnya kan berisik banget ya guys ya. Terus fungsinya manasin itu apa sih guys? Sebenarnya kalau kita panasin genset, fungsinya yaitu satu, buat aki ya guys. Kita melepas akinya. Soalnya kan aki genset kita, ansi genset kan aki gede itu ya guys. Satunya 200 kalau nggak salah ya. Itu ampernya harus dibuang guys. Jadi kalau nggak ada mati lampu dalam seminggu ya, kita harus dipanasin itu setiap ya. Kita bisa nentuin jadwalnya apa hari Sabtu apa hari Jumat, pokoknya seminggu sekali kita harus warming up. Fungsinya yaitu buat buang ampernya aki ya guys, nya aki biar buang. Jadi kalau misalkan nggak dipanasin nanti akinya bisa shock guys, lama-lama shock. Soalnya
andalan kita kalau mati lampu untuk starting itu cuman aki aja guys. Kalau akinya swak udah, meskipun gensetnya bagusnya kayak apa nggak bakalan bisa nyala guys kalau akinya udah swak. Jadi pengecekan aki itu emang bener-bener ya, perawatan aki, penggantian maksudnya penggantian aki itu harus bener-bener ya 2 tahun maksimal ya, harus cepat diganti. Soalnya kalau akinya swak sedikit aja, genset sebagus apapun nggak akan bisa nyala guys. Dia akan apa, ngadat namanya ya. Kalau motor bisa diselah ya guys ya, cuman genset kan nggak ada selahannya, jadi ya nggak bisa. Dia andalannya di starter, dinamo starter yang pakai aki. Nah itu guys, jadi kesimpulannya akinya ya, akinya harus seminggu sekali paling nggak ampernya dibuang. Tapi kalau misalkan ada mati lampu atau blackout PLN sih no problem ya, it's okay, nggak perlu kita panasin gensetnya ya kan. Sekarang seminggu mati nih, hari Senin mati, jadi seminggu depan nggak perlu kita panasin, soalnya ya sudah ada pemanasan otomatis karena blackout tadi. Dia kan starting, kalau starting kan dia buang ampernya ya, hanya kebuang. Terus apalagi ya, oke 10 menit 15 menit sebenarnya sih kalau untuk pemakaian solar. Kenapa sih nggak apa lama banget ya, 10 sampai 15 menit bukannya boros. Kalau buat saya nggak masalah ya bu, maksudnya nggak terlalu boros lah untuk solar ya, soalnya itu guys, apa tuh, ini kan tangki solar ya, tangki solar kita 2000 liter. Soalnya nggak ada beban ya guys ya, nggak ada beban. Jadi pakai paling berapa liter sih kalau untuk 3 genset, sekitar ya paling 15 liter, nggak nyampe sih kalau hitungan saya sih ya. Soalnya ya itu buat pemanasan biar performanya lebih handal. Jadi kalau mati lampu mati listrik langsung straight otomatis auto sinkron ya. Kita 30 detik aja kita beban udah di cover sama genset guys. Jadi kalau misalkan mati lampu, mati PLN, jebret, genset running otomatis 30 second, nggak nyampe 30 second, settingannya sih 21 atau 25 gitu kalau nggak salah, lupa saya settingan di timernya. Langsung di backup sama genset, jadi nggak berasa lah ya, berasa sedikit mati listrik gitu guys ya. Oke guys, bisa komen-komen guys, jangan lupa subscribe ya guys ya, biar kita bisa kembangin konten kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, khususnya di bidang engineering ya, engineering departemen ya. Engineering emang nggak ada matinya guys ya, kita nggak mengenal tanggal merah, nggak mengenal hari buruh, nggak mengenal apa Idul Fitri. Kalau jatahnya masuk ya, itulah resikonya engineering guys. Kita jaga gedung guys, kebetulan kita di gedung bertingkat, genset 700 kVA kali 3 2100 kVA ya, lumayan gede untuk gedung 22 lantai dan 2 tower lah ya. Cukup kita di handle 100% guys, masih bisa. 3 genset itu masih kuat ya guys ya. Jangan lupa subscribe, kita ada aktivitas lagi ya guys ya, mungkin nanti bisa dibikin tutorial lagi kalau ini subscribernya udah banyak. Kita bikin tutorial untuk warming up genset. Cukup sekian dulu, kita lanjut aktivitas untuk manasin pressure fan, smoke extract fan yang tadi di rooftop ya. Motor-motor listrik 3 pas yang segede-gede gaban itu perlu juga dipanasin seminggu sekali, soalnya dia nggak pernah dipakai. Intinya ada kita untuk motor 3 pas yang gede itu fungsinya kalau ada kebakaran hebat dia baru nyala, cuman ya mudah-mudahan nggak akan ada kebakaran hebat. Jadi kita manasin juga guys, dipanasin 5 menit aja lah cukup kalau untuk pressure fan, press air, sama smoke extract fan. Soalnya kan kepanasan kehujanan guys, kalau nggak dipanasin rotornya pasti karatan guys, bearing-bearingnya pasti akan seret guys, meskipun kita kasih pelumas kita akan kerup ya. Oke guys, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.